أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu wa man ittaba'ah. Al-ikhwan wal akhwatin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Masih dalam rangkaian pembahasan kesalahan-kesalahan yang sering kita ucapkan dalam saat kita membaca Al-Quran. Pada video sebelumnya saya sudah sebutkan kesalahan-kesalahan yang sering kita baca saat kita melafalkan alif. Kalau kalian belum nonton videonya, silahkan cek box deskripsi. Saya letakkan link videonya di situ. Dan kali ini saya akan menyebutkan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat kita melafalkan huruf wawu mad dan ya'u mad. Dan sebelumnya akan saya sebutkan apakah itu wawu mad dan ya'u mad, dan apakah ada perbedaan antara wawu dengan wawu mad dan ya dengan ya'u mad. Pertama, dalam ilmu tajwid ada yang dinamakan dengan huruful maddi wal lin, yaitu huruf-huruf mad dan lin. Hurufnya ada 3. Yang pertama alif, sebelumnya fathah. Yang kedua wawu sukun, sebelumnya dhammah. Dan yang ketiga ya sukun, sebelumnya kasrah. Kenapa dinamakan huruf-huruf mad dan lin? Al-maddu secara bahasa artinya memanjangkan. Kemudian al-lin secara bahasa artinya lembut. Yang artinya saat kita membaca ketiga huruf ini, kita dapat memanjangkan suara kita. Kemudian saat kita melafalkannya, terasa sangat mudah, lembut, tidak ada tekanan. Contoh misalkan alif, sebelumnya fathah. Terdapat hamzah berharokat fathah, dan setelahnya alif kita dapat memanjangkan suara hamzah. Nah, suara yang manjang itu disebut suara alif. Kemudian ada hamzah suku, dhammah. Setelahnya wawu sukun, kita dapat panjangkan suaranya Kemudian ada ya sukun, sebelumnya hamzah berharokat kasroh, kita bisa panjangkan suaranya Dan ada juga yang dinamakan dengan 2 huruf lin, dan ini berbeda, yaitu ada wawu sukun dan ya sukun, sebelumnya fathah. Lalu apakah perbedaan antara wawu mad dengan wawu? Pertama, perbedaan dari segi makhrajnya. Kalau wawu mad, makhrajnya di al-jauf, sedangkan al-wawu makhrajnya di 2 bibir. Kemudian dari segi pengharokatannya, kalau wawu mad tidak bisa menerima harokat dan keadaannya hanya sukun, dan sebelumnya pasti berharokat dhammah. Sedangkan wawu bisa berharokat fathah, bisa dhammah, bisa kasroh. Kemudian perbedaan antara ya umad dengan ya, pertama dari segi makhrajnya. Kalau ya umad, makhrajnya di al-jauf atau rongga. Kemudian ya makhrajnya di bagian pertengahan lidah. Kemudian dari segi penerimaan harokat, kalau wawu mad keadaannya selalu sukun dan sebelumnya pasti berharokat kasroh. Sedangkan ya bisa menerima harokat seperti fathah, dhammah atau kasroh. Itulah perbedaan antara wawu mad dan ya umad dengan wawu dan ya. Kembali ke kesalahan-kesalahan yang mungkin sering kita lafalkan saat kita melafalkan huruf wawu mad dan ya umad. Kita mulai dari wawu mad. Kesalahan pertama yang mungkin sering kita lafalkan atau kita baca saat kita membaca wawu mad ialah tidak memajukan kedua bibir saat kita melafalkannya. Contoh pada kata ta'malun. Perhatikan bibir saya, ta'malun. Dan ini sering terjadi dan banyak yang membacanya dengan cara seperti itu. Mungkin pertama tidak paham, kemudian tidak ada yang menjelaskan sebelumnya. Hanya karena kita ingin melafalkan yang dhammah, itu berarti sudah menjadi wawu mad yang benar. Jadi bukan ta'malun. Majukan seperti ini bibirnya. Majukan. Ta'malun. Seperti itu.
Kemudian kesalahan yang kedua ialah menekan kedua bibir terlalu kuat. Jadi penekanan yang berlebihan juga akan menyebabkan kesalahan saat melafalkan wawu mad. Contoh pada kata yaqulun, yaqulun, yaqulun. Bisa kita dengar bahwasanya suaranya terdengar berat dan pengucapannya pun menyulitkan. Oleh karena itu, tidak perlu menekan kedua bibir dengan terlalu kuat. Cukup dimajukan dan membentuk bulatan. Yaqulun, yaqulun. Seperti itu. Kemudian, kesalahan yang ketiga saat kita melafalkan wawu mad ialah mencampur suara wawu mad dengan suara alif. Hal itu dikarenakan saat kita melafalkan wawu mad, kita bukan memajukan kedua bibir, tapi malah membuka mulut. Kita jauhkan rahang atas dan rahang bawah kita, dan itu menyebabkan suara wawu mad tercampur dengan suara alif. Contoh misalkan pada kata kana, 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 bukan diturunkan rahang bawahnya, tapi bibirnya dimajukan. Seperti ini. Kanu, kanu, kanu. Jangan diturunkan rahangnya, cukup kedua bibir yang dimajukan. Baik. Kesalahan yang berikutnya ialah mencampur suara wawu mad dengan suara ya. Seperti ini suaranya. Contoh pada kata yuqinun, yuqinun. Bisa kita dengar suaranya yuqinun, you. Saya tidak pernah mendengar yang seperti ini di antara orang Indonesia, tapi orang-orang Turki yang biasanya orang awam yang belum pernah mempelajari cara baca Al-Qur'an secara menyeluruh, mereka ketika mendapati huruf wawu mad melafalkannya dengan cara seperti itu. You. Nah, kalau kalian bertanya bagaimana suaranya bisa menjadi seperti itu, hal itu dikarenakan kita mengangkat bagian tengah lidah kita saat kita melafalkan wawu mad. Jadi diangkat suaranya. Jadi saat suara kita alirkan ke depan, karena bagian tengah lidah terangkat, suaranya menabrak bagian tengah lidah, dan saat keluar dari mulut terdengar seperti ini. You, yang seharusnya you menjadi you. Jadi saat kita melafalkan wawu mad, jangan angkat bagian tengah lidah. Kesalahan berikutnya ialah mencampur suara wawu mad dengan suara gunnah, dan ini yang masih banyak terjadi di antara orang Indonesia. Penyebabnya sudah saya sebutkan di video sebelumnya. Silahkan tonton video sebelum ini. Jadi usahakan saat kita membaca Al-Quran di semua huruf hijaiyah kecuali gunnah untuk mengeluarkan suaranya melalui mulut. Jadi jangan tekan di hidung, tapi tekan di mulut kita. Tekan suaranya di mulut dan suara akan keluar melalui mulut. Contoh misalkan pada kata al-zalimun, jangan seperti ini. Al-zalimun, al-zalimun. Itu yang saya maksud, mencampur suara wawu mad dengan gunnah. Berikutnya, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat kita melafalkan ya umad. Kesalahan pertama ialah mencampur suara ya umad dengan suara alif. Dikarenakan kita tidak mengangkat bagian tengah lidah kita. Jadi saat kita ingin melafalkan ya umad, kita harus mengangkat bagian tengah lidah kita. Seperti ini suara ya umad yang tercampur dengan suara alif. Contoh pada kata nasta'in, nasta'in, nasta'in. Meskipun kita sudah berusaha menurunkan rahang bawah, nasta'in, nasta'in, nasta'in. Suaranya tidak seperti ya umad. Angkat bagian tengah lidahnya seperti ini. Nasta'in, nasta'in. Seperti itu. Kemudian kesalahan berikutnya saat kita melafalkan ya umad ialah
kita menekan bagian tengah lidah terlalu kuat atau berlebihan dalam menekan bagian tengah lidah. Contoh pada kata al-mustaqim, al-mustaqim, al-mustaqim. Ya, dari suaranya saja sudah terdengar berat. Bagaimana melafalkannya sangat mempersulit dan sangat menyulitkan pelafalan seperti itu. Jadi tidak perlu mengangkat lidah terlalu berlebihan atau tidak perlu menekan bagian tengah lidah kita terlalu kuat. Biasa saja angkat. Al-mustaqim, al-mustaqim, al-mustaqim. Jadi tidak perlu ditekan terlalu berlebihan. Kesalahan berikutnya saat kita melafalkan huruf ya umad ialah mencampur suara ya umad dengan suara gunnah. Artinya saat kita melafalkan huruf ya umad, kita mengeluarkan atau mengalirkan suaranya melalui rongga hidung kita, sama saat kita melafalkan seperti wawu mad. Jadi jangan melafalkan huruf ya umad melalui rongga hidung, karena setiap keluaran yang dialirkan melalui rongga hidung disebut dengan gunnah, karena makhraj untuk gunnah ialah rongga hidung. Jadi tekan suaranya di mulut kita. Kita tekan semaksimal mungkin agar suara tidak mengalir ke rongga hidung, tapi mengalir ke mulut kita. Contoh pada kata al-alamin, al-alamin. Nah, suaranya jadi seperti itu jika kita mengalirkannya melalui rongga hidung. Jadi jangan di rongga hidung, di mulut. Seperti ini. Al-alamin, al-alamin, bukan al-alamin. Baik. Itulah beberapa kesalahan yang mungkin sering kita baca saat kita membaca Al-Quran. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat dan membantu kalian jika kalian ingin membenarkan bacaan Al-Quran kalian. Biidznillah ta'ala. Dan jangan lupa share video ini jika bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.